Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam pembahasan seri ke-15 surat Filipi yang teks bacaannya terambil dari Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya. Mari kita menyanyi sekaligus berdoa dengan pujian. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku. Amin. Saudaraku, renungan kita saya beri judul pengenalan akan Kristus. Pengenalan akan Kristus. Pada ayat-ayat sebelumnya telah kita simak tentang karena pengenalan akan Kristus, Paulus rela menanggalkan, membuang segala hal yang menjadi kebanggaan lahirianya dan bahkan menganggapnya sebagai sampah. Dan pada kedua ayat ini, saudara, kita menemukan 5 hal yang ingin diraih, ingin dicapai Paulus dalam kehidupan rohaninya. Apakah yang Anda ingin raih dalam kehidupan rohanimu? Mari kita belajar dari 5 hal ini. Pertama, kehendak untuk mengenal Yesus. Kita sama-sama katakan, kehendak untuk mengenal Yesus. Ya, ungkapan kehendak di sini menunjuk kepada hasrat atau keinginan dan harapan yang keras. Harapan yang membara di dada untuk diupayakan dan diraih sungguh-sungguh, yaitu pengenalan akan Kristus. Karena mengenal Yesus tentu berbeda dari sekedar tahu tentang Yesus. Orang yang mengenal Yesus tentu sudah barang tentu otomatis tahu tentang Yesus. Tetapi orang yang hanya tahu tentang Yesus belum tentu punya hubungan yang erat, hubungan yang harmonis, hubungan yang berdampak. Karena pengenalan akan Yesus Kristus memberikan kepada kita kuasa, karena kita diangkat sebagai anak-anak Allah, dan kita menjadikan Yesus sebagai Raja dan Tuhan kita. Raja yang memerintah kita, Tuhan yang layak kita sembah. Kedua, kehendak untuk mengenal kuasa kebangkitannya. Ulangi, kehendak untuk mengenal kuasa kebangkitannya, yaitu kuasa yang membawa suatu kualitas hidup yang baru. Hidup yang dituntun oleh kuasa Roh Allah. Jika tadinya Paulus dikuasai oleh ikatan berbagai aturan, tradisi, adat istiadat, kini ia dimerdekakan di dalam kuasa kebangkitan Kristus, dalam suatu hubungan, dalam suatu relasi yang kuat dan harmonis di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semakin kita memiliki relasi yang kuat di dalam Tuhan, dan semakin kita hidup di dalam kemerdekaan di dalam Kristus. Kristus memerdekakan kita dan membuat hidup kita sukacita dan sukacita. Ketiga, kehendak untuk mengenal persekutuan dalam penderitaan Kristus. Untuk mengenal persekutuan dalam penderitaan Kristus. Penderitaan Kristus merupakan bukti cinta kasih ilahi demi pemulihan dan penyelamatan umat manusia. Karena itu, saudara, dalam pelayanannya sekalipun
Rasul Paulus didera berbagai penderitaan, berbagai kesukaran, berbagai kesulitan, namun dimaknainya saudara dan diterimanya sebagai persekutuan di dalam kasih dan pengorbanan Kristus. Keempat adalah kehendak untuk menjadi serupa dengan kematian Kristus. Ada dua hal di sini, untuk menjadi serupa dengan Kristus, serupa di dalam kematiannya. Yaitu kematian yang mengalahkan dosa, yang mengalahkan maut, saudara. Hanya dengan mematikan kuasa dosa, dengan mematikan kuasa maut, setelah itu barulah setiap orang percaya, Anda dan saya, dapat menjadi serupa dengan Kristus dan memiliki karakter Kristus yang sesungguhnya. Mustahil saudaraku, mustahil Anda memiliki karakter Kristus jika Anda sendiri belum mematikan segala keinginan dagingmu, dan juga engkau harus memastikan bahwa Anda telah hidup dalam pengenalan yang kuat dengan Kristus dan bersekutu bahkan dengan mengalami kuasa kebangkitannya. Dan yang kelima, yang terakhir adalah kehendak untuk beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kehendak untuk beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudaraku, ini kematian akan melanda setiap orang. Tetapi apakah akan mengalami kebangkitan di dalam Kristus? Merupakan wujud dari iman, wujud dari pengharapan dan kasih kita kepada Kristus. Semua orang percaya perlu sadari kebenaran ini sebagai kebenaran yang harus dicapai setiap orang percaya. Jika tidak, tentunya kehidupan Anda hanyalah sia-sia belaka. Siapa yang ingin hidupnya sia-sia? Tentunya tidak. Ayo mari percaya kepada Tuhan. Mari mengenal Dia lebih dalam dan mengenal kuasa kebangkitannya, persekutuan dengan Dia dalam kematian dan kebangkitannya. Haleluya. Pertanyaannya bagi kita pertama, mengapa Anda perlu mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya serta bersekutu dalam penderitaannya? Mengapa? Kedua, bagaimana Anda memastikan bahwa Anda pun akan bangkit dari antara orang mati? Kiranya Tuhan Yesus yang punya firman ini menyertai dan memberkati Anda. Amin.